Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, Shalom. Pagi hari ini kita bertemu lagi di ibadah online minggu terakhir bulan Juli. Tidak terasa penyertaan Tuhan masih ada bagi kita semua, amin. Saya yakin dan percaya ibadah online tidak mengurangi semangat kita untuk memuji dan menyembah Tuhan, haleluya. Saya ingin membagikan firman Tuhan di dalam Matius 11 ayat 28. Berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Haleluya. Mari kita menanggalkan segala beban kita mau datang kepada Tuhan karena janji Tuhan dalam firman-Nya Dia akan memberikan kelegaan kepada kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita siapkan hidup kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan, kekuatan, kesehatan ya Tuhan. Tuhan Yesus, ini kami datang lagi ya Tuhan di hadirat-Mu, ingin menaikkan pujian syukur kami ya Tuhan ke dalam hadirat-Mu ya Bapa. Biarlah ya Tuhan Yesus Engkau melawati setiap dari kami ya Tuhan Yesus. Jangan ada Engkau lewatkan satu orang pun ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Kita mau nyanyikan.
Puji Tuhan. Saat ini kita ingin mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita siapkan hidup kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita menyanyikan Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Tuhan hadir di bait kudus-Nya, saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari kita katakan Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Tuhan hadir di bait kudus-Nya, saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan kita. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya. Katakan berseru, oh berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur
Haleluya Tuhan. Mari kita sembah Dia jemaat. Oh, Dia hadir di tempat ini. Dia hadir buat saudara. Dia ingin melawati saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Rabaya syara ra 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 rabaya rabaya ra 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 ra. Ya Rabaya rabaya ra 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 rabaya rabaya syara ra 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 ra. Ya ra 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 rabaya 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 syara rabaya ra 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 ra. Oh, hadiratmu Tuhan, hadiratmu tercurah, haleluya, haleluya. Rasakan hadirat Tuhan. Dia ada di sampingmu. Dia ada memeluk saudara masih dalam Tuhan. Oh Yesus, hadiratmu Tuhan tercurah Bapa. Terima kasih. Dia akan memberikan kelegaan. Dia yang memberikan kelepasan atas masalah-masalahmu. Dia yang memberikan kesembuhan, pemulihan atas hidupmu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita mau nyanyi pujian bagi Dia. Oh, nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. persilakan kepada hambanya. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita dapat jumpa kembali lewat ibadah online ini. Dan saya percaya jemaat tetap setia beribadah, tetap menanti-nantikan
Tuhan lewat pemberitaan firman-Nya. Mari pada pagi ini kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam sorga, kami mengucap syukur sebab pada pagi ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kembali dapat datang beribadah kepadamu. Lewat pemberitaan firman Tuhan di mimbar gereja ini dan disiarkan secara online kepada jemaat-jemaat di rumah masing-masing, mari Tuhan beracara. Tuhan memakai gelombang-gelombang siaran ini sehingga sampai ke rumah jemaat-jemaat dengan jernih dan jelas. Dan bahkan bagi setiap jemaat Tuhan, saudara-saudara kami yang mungkin mendengarkan siaran ini, Tuhan kasihani dan berkati juga. Sehingga lewat pemberitaan firman Tuhan ini, semua iman kami dikuatkan, dihiburkan, disegarkan. Kami semuanya diselamatkan dalam nama Yesus. Iman kami boleh berakar, bertumbuh, berbuah, dan mendewasakan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, segala intervensi kuasa kegelapan yang mencoba mengganggu pemberitaan firman Tuhan, kami tolak, kami suruh keluar dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hadirat Tuhan dengan kuasanya yang manis dan lemah lembut yang berbicara kepada kami, sehingga kami semuanya menikmati persekutuan yang manis dan indah bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya dan siap diberkati bersama saya katakan amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, situasi kita saat ini dituntut untuk tetap setia di tengah kondisi yang terjadi akhir-akhir ini. Saya tahu, saya merasakan bahwa kita sedang hidup dalam situasi yang tidak mudah. Tetapi Tuhan mau kita setia. Nah, tema hari ini saya beri judul Setia Sampai Mati. Kita akan melihat dan merenungkan teladan yang diberikan oleh sebuah jemaat di dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai 11. Mari kita bersama-sama buka Alkitab kita atau yang ada di HP kita, Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai 11. Dan mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan ini. Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai 11. Kalau sudah menemukannya, saya memberikan komando hitungan sampai ketiga, lalu kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. Haleluya. Sudah siap? 1, 2, 3. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Dalam kitab Wahyu yang kita baca ini dijelaskan mengenai keberadaan 7 sidang jemaat yang memiliki latar belakang yang beraneka ragam. Nah, salah satunya yang kita baca ini adalah jemaat di Smyrna. Jemaat ini adalah jemaat yang terbentuk dengan latar belakang penderitaan, kehancuran, kebakaran, dan perampokan. Saudara, jemaat ini dianalogikan dengan mur yang adalah lambang dari kematian. Dengan latar belakang ini, maka jemaat Smyrna adalah gambaran jemaat yang gelap dan suram. Bahkan, hamba Tuhan pertama yang mati secara martir berasal dari jemaat Smyrna, yaitu Polikarpus. Dia dianiaya sampai mati untuk mempertahankan imannya. Saudara, namun pun demikian, walaupun begitu banyak kesusahan yang jemaat di Smyrna alami, Tuhan tidak semerta menghilangkannya, tetapi justru berkata, jangan takut. Pesan khusus ini diberikan kepada jemaat di Smyrna untuk meneguhkan dan menguatkan iman serta kesetiaan mereka kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Kesetiaan memang sulit untuk dilakukan karena memakan waktu dalam menghadapi keadaan yang tidak nyaman dan tidak enak. Setia memiliki arti dapat dipercaya. Bahkan dalam perkara yang kecil dan sederhana. Saudara, kita pun sering mengalami penderitaan. Tetapi hal yang harus kita lakukan adalah setia. Tuhan berkata lewat firman Tuhan tadi di dalam Wahyu pasal 2 ayat 10, jangan takut, dan seterusnya. Di sana ada kata, hendaklah engkau setia sampai mati. Saudara, Tuhan mau kita setia walaupun kematian kita alami. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kata setia ini memiliki 3 unsur di dalamnya, yaitu yang pertama, ketekunan. Seseorang yang setia pasti seorang yang tekun dan memiliki kemauan yang keras dalam melakukan dan mewujudkan sesuatu. Kegagalan tidak menjadi halangan yang akan menghentikan langkahnya. Dia akan maju terus. Dan hidup ini adalah perjalanan yang panjang secara manusiawi. Apalagi jika sebagian besar hidup kita diisi oleh penderitaan. Seperti banyak kita lihat dalam biografi tokoh-tokoh sukses. Tentunya mereka meraih kesuksesan itu tidak dengan instan. Ada proses kesulitan, ada proses penderitaan, ada proses yang harus mereka lewati. Dan itu tidak mudah. Banyak kegagalan dan penderitaan yang mereka alami. Sesudah itu mereka mengalami puncak kesuksesan. Kalau kita melihat, mereka bisa mencapai puncak kesuksesan karena apa? Karena mereka tetap tekun. Sehingga ketekunan itulah yang membuat mereka mencapai apa yang mereka inginkan. Mereka sukses. Ada satu kata yang muncul dalam ketekunan yang kita lakukan, yaitu rahmat. Yang artinya adalah tidak menerima sesuatu yang seharusnya kita terima. Yaitu tidak menerima penghukuman atas dosa-dosa yang seharusnya kita terima. Bahkan Tuhan melengkapkan dengan anugerahnya bagi kita. Yang dimana anugerah itu artinya menerima sesuatu yang seharusnya tidak kita terima, yaitu keselamatan dan kehidupan kekal, tetapi diberikan kepada kita. Haleluya. Saudara, kalau kita melihat Yakobus pasal 5 ayat 11, di sana firman Tuhan berkata, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Seperti yang dapat kita lihat dan pelajari dari kehidupan Ayub, ia adalah seorang laki-laki yang berasal dari tanah Uz, yang saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayub 1 ayat 1. Sekalipun demikian, ia tetap harus mengalami penderitaan. Walaupun dia orang saleh, dia orang jujur, Ayub tetap setia. Dia setia kepada Tuhan. Hingga pada akhirnya Alkitab mencatat dan menceritakan Tuhan melepaskan Ayub dari penderitaannya. Dan ia memberkatinya 2 kali lipat dari sebelumnya. Haleluya. Luar biasa. Lalu kalau kita melihat dalam cerita dalam Ayub pasal 42 ayat 10. Dikatakan di sana, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaan dahulu. Luar biasa. Saudara, ada kelepasan dan kebahagiaan yang disediakan Allah bagi orang-orang yang bertekun dan setia. Yang kedua, kesabaran. Saudara, Abraham menanti dengan sabar. Dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Kita dapat lihat dalam Ibrani pasal 6 ayat 15. Orang yang setia pasti juga merupakan orang yang sabar. Kesabaran mampu membuat seseorang bertahan dalam keadaan yang sulit. Seperti halnya yang dialami Abraham. Dalam menunggu seorang anak yang telah dijanjikan Tuhan, ia menunggu dengan sabar dan setia. Hingga akhirnya, ia pun mendapatkan kebahagiaannya. Dia mendapatkan seorang anak. Orang yang setia dalam perkara kecil, suatu saat akan Tuhan beri kepercayaan dalam perkara yang besar. Tuhan ingin kita dapat bersabar hingga waktunya Tuhan menggenapi janji-janjinya. Saudara, janganlah mengambil keputusan saat emosi menguasai hatimu.
Sabarlah sampai hati menjadi reda, supaya kita tidak berdosa di hadapan Tuhan. Kebahagiaan memang perlu diperjuangkan. Kesabaran menjadi kunci bagi kebahagiaan seseorang dalam hidupnya. Kejadian 24 ayat 1 berkata, adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Dan yang ketiga, saudara, pengabdian atau dedikasi. Seorang hamba Tuhan tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Lukas pasal 16 ayat 13 berkata demikian. Saudara, orang yang setia pasti memiliki dedikasi yang tinggi. Hidupnya selalu diisi dengan pengabdian kepada yang diyakininya. Kita harus memiliki pengabdian terhadap Tuhan kita, yaitu Allah yang hidup. Dan kita ini adalah hamba kebenaran. Itulah sebabnya kita harus memiliki hati hamba, telinga yang dengar-dengaran, tangan yang siap melakukan, dan kaki yang siap untuk berjalan. Pengabdian ini berlaku untuk tubuh, jiwa, dan roh kita. Tidak bisa kita hanya secara fisik saja tampak mengabdi kepada Tuhan, tetapi hati kita tidak. Sebaliknya, kita juga tidak bisa mengaku roh kita melayani Tuhan, tetapi tidak tampak dalam perbuatan secara nyata. Iman tanpa perbuatan mati. Ada beberapa contoh yang terdapat dalam Alkitab mengenai orang-orang sukses yang mengabdi kepada pemimpinnya. Saya berikan contoh, Yosua yang tunduk dan mengabdi kepada Musa. Sehingga akhirnya Yosua yang diberi kesempatan untuk memimpin generasi selanjutnya untuk masuk ke tanah perjanjian. Elisa yang mengabdi kepada Elia. Saudara, jika kita mengabdi kepada manusia, maka kita akan memperoleh upah. Terlebih lagi jika kita mengabdi dengan setia kepada Allah, pasti Tuhan sediakan upah berlimpah-limpah. Kita akan mendapatkan upah yang jauh lebih besar, bahkan upah kekal. Oleh sebab itu hendaknya kita sebagai anak Tuhan, milikilah jiwa pengabdi yang mau mengabdi kepada Allah. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang saya cintai dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita dalam kehidupan yang penuh dengan penderitaan ini dapat melakukan ketiga hal tersebut, yaitu tekun, sabar, dan mengabdi kepada Tuhan kita akan dapat berlaku setia kepada Tuhan. Jangan berkata bahwa aku orang setia kalau kita tidak memiliki ketekunan, tidak memiliki kesabaran, tidak memiliki jiwa pengabdian kepadanya. Saudara, orang yang setia, dia pasti tekun, sabar, dan penuh pengabdian kepada Tuhan. Maka pada akhirnya, kita akan peroleh kebahagiaan yang telah Allah janjikan. Rahmat dan anugerah Tuhan kiranya senantiasa ada dalam kehidupan ini, seiring dengan kesetiaan kita kepada Tuhan, sampai, Alkitab katakan, sampai mati. Saudara siap? Hari-hari ini begitu banyak tantangan, begitu banyak godaan, begitu banyaknya kesulitan. Tuhan mencari orang yang setia. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan hari ini, Bapa. Berkatilah supaya firman Tuhan ini terus diam dalam hati kami, membuat kami semakin cinta Tuhan, semakin setia kepada Tuhan dari hari ke hari. Terima kasih, kiranya Tuhan juga menerjemahkan lebih dalam lagi firman Tuhan ini kepada jemaat-jemaat Tuhan yang telah mendengarkan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti sebagaimana biasanya, sesudah ibadah kita akan mempersiapkan persembahan kita yang merupakan taburan kita. Dan tata cara persembahan kita sudah diatur oleh 2 Korintus pasal 9 6-8. Di mana di sana tertulis memberi dengan sukacita, membawa berkat. Saya akan bacakan 2 Korintus 9 ayat 6-8. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia
kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Demikian jauh firman Tuhan yang kita sudah baca dan dengarkan. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita naikkan syafaat kita kepada Tuhan, dan kita sekaligus berdoa untuk persembahan yang kita sudah berikan dan kita bawa kepada Tuhan untuk diberkati. Kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, terima kasih untuk ibadah yang Tuhan sudah berkati. Saatnya Tuhan kami mau naikkan syafaat kami kepada bangsa negara kami. Kiranya Tuhan memberkati pemerintahan kami, presiden, wakil presiden, para menteri, memberkati para pemimpin kami yang ada di tingkat pusat sampai ke daerah. Biarlah Tuhan memberikan hikmat bagi mereka untuk menjalankan roda pemerintahan, sehingga mereka boleh membawa bangsa kami ke dalam akselerasi pembaharuan manusia Indonesia yang seutuhnya, dapat membawa bangsa kami keluar dari pandemi COVID-19 ini, sehingga kami kembali hidup tenang, sejahtera, dan bahagia. Tuhan Bapa di sorga, kami juga tidak lupa berdoa untuk saudara-saudara kami yang tertimpa musibah bencana alam ya Tuhan. Secara khusus saudara-saudara kami yang ada di daerah Luwu Utara, di daerah Masamba dan sekitarnya, kami mohon belas kasihan Tuhan. Kiranya saudara-saudara kami di sana ya Tuhan dapat tertanggulangi lewat bantuan-bantuan pemerintah, lewat bantuan-bantuan sosial, masyarakat, gereja, dan saudara-saudara yang lain, sehingga kesulitan penderitaan saudara-saudara kami sana boleh dapat terselesaikan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berbeban dan yang membantu. Biarlah Tuhan berkati, balas dan berkat-berkat berkelimpahan. Saat ini kami berdoa buat anak-anak Tuhan yang ada di sana juga. Biarlah kedapatan lewat kesulitan, bencana yang mereka alami ini, kedapatan mereka tetap setia kepada Tuhan, tetap bergantung dan berharap, memohon pertolongan dari Tuhan. Kasihanilah saudara-saudara kami di sana Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Tidak lupa kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk gereja-gereja-Mu yang saat ini sebahagian besar masih beribadah secara online, masih belum bisa beribadah berkumpul di gedung-gedung ibadah mereka secara atau persekutuan yang Berkati supaya tiba waktunya kami dapat kembali berkumpul beribadah dengan leluasa untuk kembali memuliakan besarkan nama-Mu seperti sedia kala. Tuhan biarlah memberikan kami ya Tuhan Yesus hikmat, sehingga kami boleh tahu apa yang harus kami lakukan. Kami tetap boleh menjalankan protokol kesehatan, yaitu kami tetap setia menggunakan masker, kami tetap setia untuk menjaga jarak atau social distancing, dan kami juga selalu jaga kebersihan dengan mencuci tangan. Terima kasih Tuhan. Saya berdoa Tuhan melindungi kami semua, khususnya jemaat GBI Tanjung Bunga, dari segala wabah pandemi corona ini. Tuhan lindungi, jauhkan kami dari wabah ini dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan semua masyarakat lain yang mengalami masalah ini Tuhan hindari, dan bila yang sudah terinfeksi Tuhan kiranya tolong sehingga dapat disembuhkan dan mereka sehat kembali dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa menyerahkan gereja-Mu ke dalam tangan-Mu, para pemimpin-pemimpin kami, baik Bapak Pendeta Niko Nyotoro Harjo bersama keluarga dan pelayanannya di pusat, dan Gembala Rayon 8 kami, Bapak Pendeta Wiweko Mulyono bersama Ibu keluarga dan pelayanan di Lipo Cikarang, dan pelayanan di lokal ini di GB Tanjung Bunga Makassar, penggembalaan di gereja kami. Tuhan juga berkati sehingga pelayanan itu terus maju dan berkembang dan mempermuliakan nama-Mu. Banyak jiwa-jiwa yang tetap dikuatkan, dihibur, disegarkan, diselamatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang hari ini mungkin ada yang mengalami sakit. Tuhan, lawatilah jemaat yang sakit, pulihkan, sembuhkan dalam nama Yesus. Yang mengalami pergumulan-pergumulan, Tuhan berkati agar ada jalan keluar dalam mengalami pergumulan dan mereka kembali memuliakan besarkan akan nama-Mu. Berkati Tuhan usaha-usaha yang dilakukan oleh jemaat, agar usaha-usaha mereka Tuhan beri terobosan-terobosan baru sehingga mereka berhasil dan sukses dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa mengucap syukur karena kami tahu minggu kemarin Tuhan sertai, bahkan minggu di depan ini Tuhan juga pasti sertai kami semuanya. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami dan kami bersyukur juga karena lewat ibadah ini kami boleh memberikan persembahan yang terbaik. Kami boleh menabur bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati tangan-tangan yang menabur bagi pekerjaan Tuhan, yang menyalurkan
persembahan mereka. Biarlah Tuhan berkati agar apa yang mereka beri tidak membawa kekurangan, tapi senantiasa membawa berkat-berkat berkelimpahan. Seperti apa yang firman Tuhan katakan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama seperti sebagaimana yang Tuhan Yesus ajarkan kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang alam sorga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Kita bangkit berdiri semuanya dan kita akan terima berkat Tuhan. Mari kita buka tangan kita dan kita terima berkat Tuhan. Anugerah berkat kasih sayang daripada Bapa di sorga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, urapan Roh Kudus turun tinggal menyertai jemaat sekalian. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah hasil usaha dan pekerjaanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah apa yang kau makan, minum dan pakai, diberkatilah apa yang kau cita-citakan, dibuatnya berhasil. Haleluya. Dan diberkatilah pula apa yang sedang engkau rancangkan hari ini juga, supaya biar itu Tuhan kabulkan. Permintaan-permintaanmu, doa-doamu didengarkan oleh Tuhan. Kiranya damai dan sejahtera daripada Bapa di sorga, kasih dan sukacita Tuhan Yesus Kristus, persekutuan manis bersama Roh Kudus turun tinggal menyertai engkau senantiasa hari ini seterusnya sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang pada kali kedua, menjemput saleh-salehnya masuk sorga yang mulia. Haleluya. Semua yang percaya bersama saya katakan amin. Amin. Haleluya. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kita tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sampai jumpa di ibadah minggu akan datang. Shalom.